Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Ya, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia ya. Baik, sebelumnya silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Salah satu, silakan. Siapa? Yuk Mbak, dipimpin terlebih dahulu. Siap, Kak. Doa mulai. Telah selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku? Alhamdulillah. Masih semangat? Masih. Ya, ini udah jam siang, biasanya kalian pasti ngantuk. Biar semangat, coba kalian. Jika ibu, selamat siang anak-anak. Siang Bu. Sudah siap? Siap, siap, siap. Yes, gitu ya. Sambung nggak? Enggak. Siap, siap, siap. Luar biasa. Begitu? Oke. Sudah siap? Siap, siap, siap. Luar biasa. Diulang lagi coba. Sudah siap? Siap, siap, siap. Luar biasa. Ya, itu tandanya kalian sudah semangat, tidak ngantuk lagi ya. Baik, Ibu presensi terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Anggun, hadir. Bintang, Dwi Nur, Hadir. Dena, Hadir. Eni, Hadir. Hidayatul, Hadir. Michelle, Hadir. Novi, Hadir. Nevi, Hadir. Yahyi, Hadir. Vivi, Hadir, Bu. ya, nihil ya untuk yang siang ini ya. Ya, baik. Di sini kalian sudah ini ya, minggu lalu sudah mempelajari apa? Pengertian teks eksposisi. Pengertian teks eksposisi. Apa sih pengertian teks eksposisi? Teks eksposisi adalah sesuatu teks yang mengandung sejumlah informasi yang isinya bertujuan untuk menjelaskan atau mengungkapkan gagasan berdasarkan argumentasi yang kuat dan menunjukkan bahwa Iya, teks eksposisi berisi tentang informasi, bertujuan untuk menjelaskan dari gagasan berdasarkan argumentasi. Ya, itu untuk pengertiannya. Dan juga minggu lalu sudah mempelajari apa saja? Ada ciri-ciri, kemudian ada struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi ada 3. Coba sebutkan. Tesis, argumentasi, penegasan ulang. Betul, kalian sudah mempelajari itu minggu lalu. Nah, ini masih berkaitan dengan teks eksposisi. Kalau minggu lalu tentang pengertian, ciri-ciri, kemudian ada strukturnya. Kalau minggu ini kita akan menyusun atau membuat teks eksposisi. Nanti berdasarkan kaidah kebahasaan dan juga berdasarkan ada strukturnya. Itu untuk minggu ini kita hari ini ya. Hari ini kita akan belajar itu. Baik, sebentar Ibu akan tunjukkan.
Anda yaitu mengonstruksi teks eksposisi dengan memperhatikan isi. Nanti tujuannya apa? Nih, ini tujuan pembelajaran hari ini. Peserta didik dapat menyusun teks eksposisi dengan memperhatikan isi, ada permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi, struktur dan kebahasaan. Itu. Masih sama dengan minggu yang lalu. Manfaat mempelajari teks eksposisi yaitu ada di sini 5. Ini nggak jelas ya. Yang pertama, menambah pengetahuan. Ya. Yang kedua, ya. Yang ketiga, yang keempat, menambah keterampilan membaca dan memahami isi bacaan bagi pembaca. ya. Yang terakhir, yang kelima, Penulis dan membaca dapat terbiasa meningkatkan wawasannya dan dapat kembali. baik. Ini manfaat dari mempelajari teks eksposisi hari ini ya. Selanjutnya, ada yang tahu ini apa? Ini gambar apa coba? Ada yang tahu nggak? Coba angkat tangan, ada yang tahu? Gambar metamorfosis apa? Kupu-kupu. Betul. Hari ini kenapa Ibu tunjukkan ini? Ini ada kaitannya dengan cara menyusun teks eksposisi pun juga sama. Ada caranya, ada tahap-tahapannya. Coba dilihat. Untuk menjadi kupu-kupu yang sangat cantik ini, mulai dari proses telur, kemudian ada larva, ada pupa, kemudian imago, itu ya, kupu-kupu yang kecil, baru kupu-kupu yang cantik jelita. Itu kenapa Ibu jelaskan seperti itu masih ada kaitannya. Seperti ini tahap penyusunan teks eksposisi ya. Mulai dari 1, menentukan tema. Yang kedua, menentukan tujuan. yang ketiga, Membuat kerangka. terus Mengembangkan kerangka. ya, terakhir betul. Sama nggak ada langkah-langkahnya Sama. dengan yang tadi? Sama kan? Baik. Nih, sekarang kalian bisa baca, cermati kaidah kebahasaan dari teks eksposisi, yaitu 1, menggunakan nomina dan pronomina atau kata ganti. Nomina atau pronomina itu adalah kata ganti ya. Selanjutnya yang kedua, menggunakan kata-kata leksikal, verba, adjektiva, adverbia. Ya. Yang ketiga, menggunakan kalimat informatif atau kalimat berita. Kelima, menggunakan konjungsi yang ada di, ke, dari, itu konjungsi. Selanjutnya, menyatakan sikap penulis, bisa berupa fakta ataupun opini. Fakta itu berarti yang sesungguhnya, nyata, real, apa adanya. Nah, sedangkan opini itu masih berupa pendapat. Pronomina itu misalnya ku, mu, nya. Aku, milikmu, miliknya. Misalkan milikku gitu. Buku ini milikku, ku. Mu, ini milikmu. Nya, ini miliknya, misalnya seperti itu ya. Itu contoh dari pronomina.
bisa kalian perhatikan ada tadi 5, mulai dari menentukan topik atau tema, kemudian yang kedua ada menentukan tujuan. Jadi tujuan penulis itu kalian apa sih? Jadi harus tahu. Kalau kalian belum tahu tujuannya mau apa, nanti susah untuk membuat teks eksposisi. Yang ketiga, kalian menentukan kerangka. Kerangkanya dulu, misalkan awalannya tentang apa nih, pendidikan di Indonesia seperti apa gitu. Setelah itu tahap keempat, mengembangkan kerangka menjadi teks utuh. Yang terakhir baru menyusun. Itu untuk langkah-langkah menyusun atau menulis teks eksposisi. Baik, nanti kalian bisa menyimak video dari Ibu ya. Ini videonya. Biar kalian tahu bagaimana cara menyusun teks eksposisi dengan yang sesuai dengan strukturnya. Ya, baik. Perhatikan video yang Ibu tampilkan melalui PowerPoint. Ini adalah cara menyusun teks eksposisi. Silakan. Menulis teks eksposisi tadi ya, menentukan topik. Yang kedua nanti menentukan tujuannya. Ketika menentukan topik, contohnya tentang pengolahan sampah. Nah, nanti untuk menentukan tujuannya, kalian itu memaparkan pengolahan sampah dengan teknologi tepat guna. Nah, baru yang ketiga membuat kerangka. Di situ pengertian sampah itu apa, manfaatnya apa, dijabarkan. Untuk step yang berikutnya, yaitu tentang jenis sampahnya tadi ya. Ada manfaat, jenis sampah itu apa, misalnya organik, anorganik. Kemudian pengolahan sampah menjadi barang bernilai ekonomis, itu bisa dijabarkan di dalam step nomor 3-nya. Manfaat teknologi tepat guna pengolahan sampah itu apa? Ini kerangkanya misalnya. Setelah mendapatkan kerangka ini, setelah membuat kerangka ini, kalian bisa langsung mengumpulkan bahan-bahannya. Bisa dari internet, buku, kemudian dari surat kabar, majalah, ataupun sumber yang lainnya. Untuk mendapatkan informasi. Baru langkah yang kelima itu nanti membuat atau menyusun teks eksposisi dengan cara dikembangkan. Baik, untuk selanjutnya kalian berkelompok. Silakan menentukan kelompoknya mau berhitung atau bagaimana, atau diundi. Berhitung aja ya. Berhitung berarti nanti mengulang begini. Berarti berhitungnya 1 sampai 3 ya. Dari
Tahu nggak? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Oke. Setelah mendapatkan nomor, kalian berarti bergabung dengan yang nomor 1 berarti kelompok 1. Kelompok 2 berarti dengan kelompok 2. Kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Misalkan sini 4 di depan bisa. Ini tentang niatnya. Ini gitu. Baik, nanti penjelasannya Ibu gini, kalian silahkan sesuai dengan langkah-langkah tadi cara menyusun teks eksposisi, mulai dari menentukan temanya sudah ya. Ini langsung dikerjain. Ya, sebentar. Ini. Tema sendiri-sendiri, mulai dari kemacetan di Indonesia kelompok 1, kelompok 2 hukum di Indonesia, yang ketiga perekonomian Indonesia. Sesuai tidak? Sesuai. Pas nggak coba? Oh iya bisa tuh. Oke. Sekarang silakan kembangkan teks eksposisi berdasarkan tema tersebut kalian. Nanti Ibu akan menilai dari sikap, kemudian kerjasamanya kalian. Lanjut nanti hasil dari kalian juga akan Ibu nilai, ya. Dari tugas ini Ibu akan nilai juga. Ya, silakan dikerjakan. Ini ya, diingat harus sesuai dengan apa? Ada kaidah bahasanya, kemudian sesuai ada struktur teks eksposisi. Ada yang masih bingung? Apa udah jelas? Sudah jelas? Ya.
sudah selesai, pekerjaan ini kalian tukar dengan kelompok. Jadi ini ke sini, mengulang lagi, itu ke sini. Lalu dibacakan, kelompok lain memberikan komentar. Ya. Komentarnya apa? Ya tadi kesesuaian isinya sudah sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaannya tidak, sudah bagus belum kalimatnya, kemudian ini sudah sesuai dengan struktur terdapat tesis, argumen, penugas tidak, ya. Coba dulu nanti mulai. Nah, ini sudah sesuai dengan kaidah pembacaan, sudah bagus. Kan eksposisi dari kelompok berapa itu sudah bagus, sudah sesuai dengan kaidah pembacaan. Terdapat tadi pembangunan, sifat dan sebagainya. Ya. Sudah sesuai dengan struktur teks eksposisi. Dan nanti buat komentar. Sini disiapkan komentarnya. Karena tidak sesuainya, tapi belum menyebutkan apa. Komentar nanti pas komentar nanti saya bilang apa yang mau. Nanti kan ada yang baca, ada yang komentarin. Yang baca apa? Ada sebutkan. Jadi kalau yang mau komentarin nanti ampun, baca silakan. Gak apa-apa. Nominal sesuai dengan kaidah kebahasaan. Selain itu sudah sesuai dengan struktur teks eksposisi, ada tesis, ada argumentasi, ada penegasnya. Jadi masukan dari saya cuma tambah misalnya Pak. Kalau misalkan nggak ada masukan sudah cukup baik. Jadi menurut saya tidak perlu ada masukan. Ya.
selesai, berarti tinggal memberi judul. Nah, itu kan sudah sesuai dengan temanya ya, topiknya masing-masing. Berarti sekarang diberi judul. Silakan. Permasalahan ekonomi kan ya? Hah? Permasalahan ekonomi. Kenapa? Sudah nomor 1. Sudah? Baik. Sekarang pekerjaan kelompok 1 dikasihkan kelompok 2 untuk dibacakan. Kelompok 2 ditukar dengan kelompok 1 dan kelompok 3. Kelompok 2 ditukar ke kelompok 3. Kelompok 3 diberikan ke kelompok 1. Silakan dibacakan mulai dari kelompok 1. Nanti kelompok berikutnya yang memberikan komentar. Kelompok 1 membacakan, nanti kelompok ini yang berkomentar. Ya. Paham nggak? Kelompok 1 membacakan, punya kelompoknya 3, nanti kalian memberikan komentar. Gitu ya. Jadi berurutan. Ini yang membacakan, sana yang berkomentar. Gitu. Sana yang membacakan, sini yang komentar. Jadi mengulang ya? Siap? Oke. Silakan dimulai dari kelompok 1. Dibacakan. Apa saya memandu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Diunur Anissa dari kelompok 1. Akan mempresentasikan ekonomi di Indonesia dari kelompok dari kelompok 3 tentang ekonomi di Indonesia. Ekonomi rakyat adalah kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat banyak. Pada kegiatan pertanian, kegiatan ekonomi rakyat satu ini diartikan ke dalam aktivitas ekonomi peternak, petani maupun nelayan kecil. Kegiatannya bukanlah peternak ataupun perkebunan yang besar. Sebelumnya, ekonomi rakyat dapat dilihat dari perspektif yang lain. Hal tersebut berdasarkan dari jargon ekonomi dari rakyat oleh rakyat serta untuk rakyat. Jika
pada ungkapan tersebut, maka setiap aktivitas perekonomian itu sering berkaitan dengan sumber daya ekonomi yang diberikan oleh rakyat, yang mana artinya seluruh proses dari produksi sampai konsumsi dikerjakan serta ditetapkan oleh rakyat. Dapat disebut jika ekonomi rakyat tidak ada pembatasan terkait dengan sifat usahanya, jenis produk, besarnya usaha, serta modal. Ekonomi ini tidak mempunyai eksklusif namun terbuka. Supaya dapat berkembang, maka norma serta transaksinya ditetapkan berdasarkan dengan perkembangan sosial masyarakat dalam hal ekonomi. Ya. Sudah? Ya, itu hasil dari kelompok 3. Silakan kelompok 2 untuk mengomentari bagaimana teks eksposisi yang dibuat oleh kelompok 3 tadi dibacakan oleh kelompok 1. Silakan. Menurut saya kelompok satu yang membacakan yang punya kelompok 3, menurut saya topik sudah selesai. Ya, coba jelaskan, Mbak. Bagaimana teks eksposisinya? Sudah bagus. Menurut saya, itu aja. Baik. Menurut saya, teks eksposisi yang dibuat oleh kelompok 3 sudah bagus, Ibu. Jadi di situ sudah sesuai dengan kaidah kebahasaan. Terdapat pronomina. Gitu. Coba. Menurut saya atau menurut kelompok kami, teks eksposisi yang dibuat oleh kelompok 3 sudah bagus, sudah benar, sesuai dengan kaidah kebahasaan. Dari isinya gitu. Dan terdapat struktur atau sesuai dengan strukturnya bisa. Teks eksposisi ada tesisnya, ada argumennya, ada penegasan ulang. Itu menurut kami, Bu. Nah, ya. Ya. Oke? Apa yang baca nggak apa-apa? Sama. Yang tapi yang keras. Ayo, ya. Penegasan ulang. Ya, perkenalkan dulu. Kami akan mengomentari dari ini nih. Perkenalkan, nama saya Hidayat Rasululani dari kelompok 2. Menurut kami, teks yang dibuat kelompok 1 sudah bagus, sudah benar, sesuai dengan kaidah kebahasaan dan isinya, dan terdapat struktur yang sesuai, ada tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Ya, terima kasih. Ada tambahan nggak? Ada masukan tidak? Sudah. Oke. Sekarang pembacaan teks kelompok berikutnya oleh kelompok 2. Kelompok 1 dibacakan oleh kelompok 2. Silakan. Perkenalkan, nama saya Yati dari kelompok 2 ingin membacakan hasil dari kelompok 1 tentang kemacetan di Indonesia. Transportasi didefinisikan oleh para ahli sebagai kebutuhan turunan dari berbagai kegiatan ekonomi maupun sosial. Lihat misalnya 1985. Tipe kegiatan sosial ekonomi yang berbeda akan memiliki dampak kegiatan transportasi yang berbeda pula. Argumentasi. Kegiatan transportasi harian relatif menimbulkan pergerakan yang bersifat berulang, misalnya yang terjadi pada pekerja dan mereka yang menempuh pendidikan di sekolah di Yogyakarta. Kota kita tercinta ini, kemacetan terjadi setiap hari pada titik-titik yang menjadi jalur
pergerakan para pekerja dan siswa dari tempat tinggal menuju lokasi kerja dan sekolah. Kemacetan yang berulang pada jangka lebih panjang cenderung terjadi pada musim liburan maupun lebaran, pada tahap kedatangan dan kepulangan. Kemacetan parah akan terjadi pada jalan-jalan arah luar kota, misalnya Jalan Magelang, Solo, Paragon, dan Pates. Pada tentang di antara masa tersebut, kemacetan dapat dirasakan di pusat kota sebagai lokasi penginapan dan tujuan wisata LS Malioboro, Teman, serta jalan-jalan menuju objek wisata seperti Jalan Parangtritis. Kemacetan harian yang dominan ditimbulkan oleh aktivitas masyarakat dalam lingkup internal. Kemacetan yang berulang setiap hari merupakan akses dari pola tempat tinggal, bekerja, dan bersekolah. Upaya untuk mendekatkan lokasi tempat tinggal dengan lokasi kegiatan merupakan salah satu solusi yang dapat dilakukan. Bentuknya dapat berupa pemberian insentif tempat tinggal merupakan rumah susun sewa maupun milik yang cukup nyaman untuk beraktivitas. Selama ini, sepertinya belum ada upaya pengaturan pola berkegiatan yang sistematis. Sudah? Baik. Silakan kelompok 3 memberikan komentar. Perkenalkan, nama saya Pipa dari kelompok 3. Menurut kelompok kami, teks eksposisi kelompok 2 sudah bagus, sesuai dengan kaidah kebahasaan, terdapat kondisi, kata leksikal dan pronomina, dan juga sesuai dengan struktur eksposisi, yaitu terdapat tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Masukannya apa? Ada nggak untuk masukannya? Sudah bagus. Oke. Ya, silakan kembali. Baik, untuk selanjutnya silakan untuk kelompok 3 membacakan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Octavia Rizky dari kelompok 3 akan membacakan hasil presentasi dari kelompok 2 tentang perbedaan hukum di Indonesia. Semestinya, hukum di Indonesia sebagaimana yang telah diatur pada undang-undang sudah secara tegas mengatur hukuman untuk para pelaku tindak kejahatan. Akan tetapi, faktanya kerap kali terjadi ketidakadilan hukum yang dapat merugikan banyak orang. Hukum bisa saja tegas, namun menjadi benderang hukum ketika dihadapkan dengan koruptor. Itulah terjadi saat ini. Bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa para koruptor di Indonesia menerima hukum yang tingkatnya masih terbilang ringan. Bahkan ada koruptor yang mendapatkan tunjangan fasilitas mewah padahal sudah dianggap merugikan negara. Seringkali kita melihat berita bahwa seorang maling, pencopet, dan penjamret dihajar massa hingga tewas. Namun belum pernah kita mengetahui koruptor di Indonesia dikeroyok massa sampai tewas. Hukum di Indonesia itu bisa dibilang hanya tegas di hadapan anak yang kecil. Contohnya, kasus yang pernah menimpa Nenek Asyani. Kasusnya hanya karena diduga mencuri kayu, ia terancam dengan hukuman selama 5 tahun penjara. Sungguh ironis dan tidak adil memang apabila dibandingkan dengan hukuman yang akan diterima oleh koruptor. Sudah, Bu? Ya, sudah. Silakan kelompok 1 memberikan komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1, saya di sini akan memberikan komentar. Untuk teks eksposisi kelompok 2 yang dibacakan kelompok 3 menurut kami sudah bagus dan sesuai topik. Di dalam teks eksposisi tersebut sudah ada struktur teks, yaitu tesis, argumentasi, penegasan ulang, dan juga terdapat promina, nomina, dan kata ganti. Kata gantinya sudah ada. Oke. Ya. Ada masukan lain tidak untuk kelompok tadi itu? Sudah cukup bagus. Sudah cukup. Oke.
Jika sudah, kembalikan pekerjaannya kepada kelompok masing-masing. Silakan. Silakan diperbaiki jika dirasa masih ada kekurangan ya. Diperbaiki dulu, nanti kalau sudah diperbaiki dikumpulkan. Ya. Sudah? Ya. Ibu ambil ya, dikumpulkan ya. Biar dinilai. Baik anak-anak, hari ini tadi kita mengerjakan teks eksposisi ya, membuat teks eksposisi. Bagaimana? Mudah tidak? Mudah. Bisa ya? Ya, nanti untuk memperdalam, Ibu berikan tugas untuk setiap individu membuat teks eksposisi. Temanya bebas, silakan. Mau kesehatan, pendidikan, ataupun yang lainnya boleh. Untuk memperdalam supaya kalian lebih mudah atau lebih memahami teks eksposisi. Baik, hari ini kita belajar apa saja? Telah dipelajari tadi menyusun teks eksposisi, kemudian kaidah kebahasaan. Terdapat apa kalau dalam kaidah kebahasaan? Menggunakan nomina. Ya. Pronomina. Betul. Atau kata tadi. Ya, bagus ya, pintar. Terus selain itu, cara-cara menyusun teks eksposisi juga ya. Apa saja? Menentukan topik atau tema. Selanjutnya? Ya. Terus? Selanjutnya? Tahap berikutnya? Ya. Baik. Untuk pembelajaran yang akan datang yaitu menganalisis struktur teks negosiasi. Ya. Jadi pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari struktur teks negosiasi. Sebelum pembelajaran untuk minggu depan, kalian boleh baca-baca buku dulu, ya, yang ada di modul ataupun di buku ini paket yang dari pemerintah itu juga ada. Biar nanti pertemuan yang akan datang kalian sudah siap. Oke? Ya, silakan untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Silakan dipimpin berdoa oleh siapa? Siap-siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, Ibu akhiri ya pembelajaran hari ini. Jangan lupa tetap ini ya, jaga kesehatan, masih masa pandemi. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi